Pak Prabowo ini baik banget. Dia ingin semuanya tuh masuk kabinet, kecuali Bang Margarito. Bisa aja yang ntar ngomongnya. Semuanya masuk loh Bang. Yang baru 9 bulan ngebelain Prabowo tuh masuk. Yang udah dari 2014 ngebelain Prabowo belum tentu masuk. Aduh enggak, saya enggak curhat gitu. Ini lagi cerita. Tapi wajar loh. Jadi kalau main bola, sepak bola itu ada yang main dari menit pertama, kemudian di menit-menit injury time ada yang masuk pemain pengganti, dia yang ngegolin. Nah yang diingat itu ya pemain pengganti yang ngegolin, yang dari menit pertama nggak diingat ya lo nggak ngegolin, gimana caranya mau nginget. Jadi ya kalau saya mah biarin aja gitu. Jadi sabar ya Bang Margarito. Ya. Soalnya saya sama Bang Margarito kan sering ngobrol ya, jadi saya pikir ini kakak saya aja, jadi saya ketawa-ketawa lah. Nah, kira-kira apakah benar akan ada reshuffle dalam waktu dekat? Apakah benar ada kabinet 100 hari? Lantas, kenapa kemudian Pak Prabowo tidak dari awal membentuk kabinet yang diharapkan oleh rakyat sudah bagus banget. Seperti waktu 2019 dia umumkan itu. Itu kan pertanyaan besarnya. Ini lagi-lagi ya, saya kembali lagi ke standing point awal saya. Saya tetap memberikan kepercayaan kepada Prabowo dan kabinetnya untuk kerja, iya. Tapi saya nanya-nanya boleh lah ya, bertanya-tanya terus gitu. Nah balik lagi, jadi ini sebetulnya kabinet beneran atau kabinet pencitraan atau kabinet cari selamat di awal? Ataukah memang sudah disiapkan kabinet yang asli? Yang nggak pakai ketidar lagi gitu. Jadi yang ditidar-tidar ini yang akan ketidar mungkin digojlok ya untuk mengerti betul bagaimana Pak Prabowo nanti kabinetnya bekerja. Ya saya setuju apa misalnya tadi dibilang oleh Henry bahwa ya ada beberapa tadi yang Henry bilang salah satu menteri yang menggunakan kop surat nama surat itu untuk kepentingan dan tanda petik bukan kepentingan kementerian, saya rasa itu perlu dikenali karena begini Bang Karni. Pada waktu perdebatan tentang pasal 17 ini di BPU PKI pada waktu itu tahun 65, Bung Hatta bilang menteri itu bukan kepala departemen, bukan kepala administrasi, dia itu pemimpin yang dengannya memberikan panutan. Itu Bung Hatta pada waktu perdebatan tanggal 15 Mei 1945 utus pasal 17 itu. Menteri itu bukan sekedar kepala departemen, dia bukan pimpinan administrasi, tapi dia adalah pemimpin politik yang darinya memberikan panduan, memberikan arah, memberikan teladan, memberikan contoh. Nah pada titik itu saya rasa memang beralasan untuk melihat soal yang tadi Hensat bilang tadi sebagai bukan soal biasa-biasa saja, tapi itu suatu soal luar biasa. Apalagi diletakkan dalam kerangka pidato Pak Presiden yang begitu hebat, begitu menggelegar gitu ya. Kayaknya Pak Margarito itu lebih cocok jadi. Saya mau nanya Bang. Menteri HAM apa sih? Itu yang semua saya itu kalau Presiden ELC menjadi Presiden Republik Indonesia, kita udah ketahui nih. Bang Margarito mesti tahu sejarah juga. Seminggu lalu Bang Kodari itu duduk di situ. Kita sebut-sebut calon menteri, besoknya dipanggil. Jam 8 ini besok pagi tayang Bang. Jadi abang masih sempet itu terbang ke Tidar. Hen. Itu kan waktunya, itu kan sudah berlalu 1 minggu yang lalu kan. Ya. Ini kan 1 minggu sudah, kabinet sudah terbentuk, sudah diumumkan, sudah bekerja. Besok pergi ke Magelang pula lagi kan. Jadi Bang, besok tuh hari Kamis Bang. Abang mesti ingat itu. Besok hari Kamis harinya abang. Pak Bang Arni saya mau tanya boleh ya? Sebenarnya gini, ada beberapa kementerian yang secara komunikasi pemerintahan Pak Prabowo mesti menjelaskan ke masyarakat artinya apa dan ekspektasinya sampai di mana. Ambil contoh kementeriannya Kakak Pigai lah, Pak Nathanulus Pigai, Kementerian HAM. HAM-nya itu ini tentang pelanggaran HAM aja atau tentang pencitraan supaya bahwa Pak Prabowo memang care dengan HAM. Karena misalnya ya, HAM itu kan ada 30 kalau saya nggak salah tuh ya di PBB. Hak untuk belajar, hak untuk memiliki properti dan lain-lain dan lain-lain. Bagaimana bila ada orang
yang tidak bisa belajar, kemudian tidak mendapatkan pendidikan, lapornya ke Pak Natolius Pigai. Saya ini secara HAM dilanggar oleh negara ini. Atau yang tidak punya properti. Saya ini secara HAM dilanggar nih. Pusing itu Pak. Jadi saya mulai mengerti kenapa dia butuh 20 triliun. Karena memang pekerjaannya banyak betul. Silakan Bang. Dia butuh 20 triliun itu kan dia bilang sendiri itu universitas hak asasi manusia pertama di dunia. Jadi masuk akal juga kalau dapat 20 triliun itu dia butuh Tapi itu. karena HAM-nya kan terlalu luas Bang. Dia mesti jelaskan. Rakyat Indonesia, Kementerian HAM saya ini untuk menyelesaikan persoalan yang ada kaitannya dengan HAM. Kalau Anda ini merasa HAM-nya tidak dicukupi oleh negara, jangan lapor ke saya. Jadi begini aja